Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Fitriwalni ingin mempresentasikan materi pertemuan keempat. Yang pertama yaitu tentang metode dan distribusi sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi. Dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel yang pertama yaitu tingkat presisi yang diinginkan. Yang kedua, derajat keseragaman. Yang ketiga, banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis. Yang keempat, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Prosedur penentuan sampel yang pertama yaitu identifikasi populasi target. Selanjutnya, memilih kerangka sampel. Selanjutnya, menentukan metode pemilihan sampel. Selanjutnya, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel dan menentukan unit sampel. Terakhir, pelaksanaan kerja lapangan. Yang kedua, cara penarikan sampel. Teknik pengambilan sampel secara acak sistematik. Pengambilan sampel secara acak sistematis adalah suatu model di mana yang unsur pertama dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Pengambilan sampel dengan purposive. Purposive sampel adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang sesuai dengan tujuan atau masalah peneliti. Proses ini tidak melibatkan objek apapun, namun sengaja dipilih oleh masing-masing individu dari populasi. Yang ketiga yaitu analisis validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Contohnya, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Menurut Sugiono, validitas dibagi dua. Yang pertama, validitas dalam. Ada dua validitas, yaitu isi dan konstruksi. Yang kedua, validitas luar. Praktiknya membagi tiga. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua konstruksi, yang ketiga kriterium. Selanjutnya yaitu analisis reliabilitas data. Menurut Gronlund dan Lin tahun 1990, reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Uji reliabilitas data tiga cara, yaitu yang pertama teknik test retest, yang kedua teknik belah dua, yang ketiga teknik bentuk paralel. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya dengan pertanyaan lain. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu pengukuran ulang, yang kedua one shot atau pengukuran sekali saja. Hasil pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.